yaitu seperempat dari anak muda 24% mengatakan pemerintah tidak adil dalam menangani masalah radikalisme, kan hanya umat Islam saja yang jadi terdakwa. Muda, perempuan begitu ya, entah itu di perkotaan ataupun di pedesaan, tapi isu seperti misalnya segera menikah, halalkan saja, itu menjadi sangat populer gitu ya. Jadi hubungannya dengan pernikahan anak juga cukup relevan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman yang suka nonton di channel YouTube Cokro TV. Kita kembali ke acara diskusi seruput kopi. Kalaupun malam ini barangkali saya nggak ada kopinya di sini. Tapi tentu saja kalaupun tanpa kopi diskusi kita masih seru ini. Bermula dari data-data yang kemarin hasil survei indikator politik memotret tentang anak-anak muda Indonesia. Menariknya, anak-anak muda ini menurut data punya kecenderungan, ada sebagian anak muda mungkin punya kecenderungan agak-agak adaptif atau katakanlah bersimpati pada pemikiran-pemikiran radikal. Ini cukup mengkhawatirkan karena mengingat pada 2024 nanti kita akan ada lagi event besar pemilihan presiden. Nah, kalau potensi-potensi ini terus dikembangkan atau terus berkembang, wah, ini tentu saja tantangan buat kita di Indonesia. Hari ini kita langsung mengundang Direktur Eksekutif Indikator Politik, Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat malam. Makasih udah hadir, Mas. Malam, Mas Eko. Malam, Mbak Ruby. Iya, dan satu lagi nanti yang akan membahas itu Mbak Ruby Khalifah, Direktur AMAN, ASEAN Muslim Action Network. Nanti Mbak Ruby pasti akan memberikan banyak perspektif pada kita. Makasih Mbak Ruby sudah hadir. Ini baru saja landing dari Aceh kabarnya Mbak ya? Iya betul. Malam Mas Burhan, Mas Eko. Thank you. Ini diskusi kita ini diskusi lelah karena Mbak Ruby baru dari Aceh, Mas Burhan baru ngajar di 3 kelas 1 harian ini gitu. Dan saya juga kebetulan lagi di luar kota. Kita langsung saja karena memang sudah lelah ini, Mas Burhan, saya minta sedikit paparan ya, gambaran ya hasil survei indikator politik yang bisa kita jadikan bahan dasar diskusi kita pada malam hari ini. Saya persilakan Mas Burhan. Ya, terima kasih Mas Eko. Jadi survei yang kami lakukan di awal Maret 2021 memang sengaja target populasinya adalah generasi Z yang punya hak pilih. Jadi mengapa generasi Z yang punya hak pilih? Karena kami ingin memotret mereka yang lahir di akhir masa pemerintahan Soeharto hingga sekarang, tetapi yang punya hak pilih yaitu usia 17 sampai 21 tahun. Nah, kalau kita lihat hasil sensus 2020 yang dilakukan oleh BPS, itu total generasi Z, mereka yang lahir 97 sampai 2012, itu berada pada kisaran 75 juta atau kurang lebih sekitar 27%. Sementara generasi milenial lahir antara 81 sampai kurang lebih sekitar 96, itu proporsinya kurang lebih sekitar 25%. Jadi total generasi Z dan generasi milenial itu mencapai 52%. Jadi pemilih kita, penduduk kita itu penduduk yang makin lama makin muda. Tetapi kita jarang mendengar bagaimana aspirasi anak muda, lebih khusus lagi mereka yang lahir pada masa reformasi. Nah, untuk itu kita tanya kepada mereka pandangannya seperti apa, opininya seperti apa, dan sikapnya seperti apa, termasuk isu-isu terkait dengan radikalisme dan toleransi. Nah itu. Nah kalau ditanya bagaimana isinya, terkait dengan fenomena radikalisme dan intoleransi. Sebelum menjawab situ ada kabar baik yang patut saya highlight, yang sayangnya media nggak terlalu tertarik ya. Mereka tertariknya soal capres. Padahal ada 93 slide yang menurut saya memberi kabar yang membuat kita optimis. Satu, anak muda itu dari sisi menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan itu sudah selesai.
mereka stamina watokna sama demokrasi. Jadi demokrasi buat anak muda usia 17 sampai 21 tahun itu dianggap sebagai the only game in town. Tetapi mereka sangat kritis pada proses pelaksanaan demokrasi. Jadi dari sisi normatif mereka terima demokrasi, tetapi dari sisi pelaksanaan demokrasi mereka merasa kondisi demokrasi sekarang mengalami penurunan. Kemudian mereka juga menuntut revisi Undang-Undang ITE. Jadi ini hal-hal yang positif. Meskipun ketika masuk pada isu radikalisme, ada hal yang harus kita highlight. Ya. Pertama, kabar baiknya dulu. Kalau ditanya seberapa mendesak persoalan radikalisme diselesaikan atau ditangani oleh pemerintah, itu yang mengatakan sangat mendesak atau cukup mendesak itu tidak sampai 50%. Jadi di kalangan anak muda yang mengatakan sangat mendesak, cukup mendesak 49%, hampir 50%. Tetapi banyak yang mengatakan kurang mendesak, itu kurang lebih sekitar 28% lebih. Termasuk ada 21% anak muda yang menganggap tidak tahu bagaimana persoalan radikalisme ini ditangani oleh pemerintah. Jadi meskipun mayoritas mengatakan sangat mendesak, tapi mayoritasnya tidak mencapai 50%. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau ditanya misalnya apakah persoalan radikalisme harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah karena sangat mengancam kehidupan masyarakat di Indonesia, itu yang mengatakan setuju dengan pernyataan ini 41%. Tetapi ada 24,1% anak muda yang menganggap pemerintah tidak adil terhadap umat Islam karena radikalisme hanya ditujukan kepada umat Islam saja. Itu kisarannya cukup lumayan, yaitu 1/4 dari anak muda 24% mengatakan pemerintah tidak adil dalam menangani masalah radikalisme karena hanya umat Islam saja yang jadi terdakwa. Nah ini kalau dibandingkan dengan populasi umum, kami kebetulan punya survei tetapi populasinya populasi umum, itu lebih banyak populasi umum yang mengatakan masalah radikalisme mendesak untuk diatasi oleh pemerintah ketimbang anak muda. Nah ini kira-kira sebagai pengantar ya, bahwa soal radikalisme ini anak muda sebagian besar setuju ini persoalan serius, tetapi tidak sampai 50% yang menganggap itu persoalan serius. Itu sesuatu yang mungkin kemampuan pemerintah dalam meyakinkan bahwa radikalisme persoalan yang serius itu menjadi catatan ya buat anak muda, mungkin isunya kurang bisa dimodifikasi sesuai dengan bagaimana tren anak muda menganggap isu ini seharusnya ditangani, atau jangan-jangan memang anak muda menganggap ini bukan isu yang serius-serius amat, karena kebetulan ya, kalau ditanya soal toleransi, nah ini yang menarik, ya, soal toleransi itu toleransi kan kita bagi dua, ada intoleransi politik. Itu apakah anak muda itu toleran atau tidak toleran jika non-muslim jadi presiden, jika non-muslim menjadi bupati atau wali kota, jika non-muslim menjadi gubernur. Nah, tingkat keberatannya itu mereka yang anak muda yang keberatan, ini kita tanyakan khusus anak muda yang muslim, jika orang Islam non-muslim jadi presiden yang keberatan itu sekitar 39%. Ya, cukup besar. Jika non-muslim jadi gubernur, anak muda yang keberatan itu sekitar 29%. Jika non-muslim jadi bupati atau wali kota, 29%. Jadi secara umum, intoleransi politik lebih tinggi di kalangan anak muda dibanding intoleransi pada level sosial. Misalnya apakah keberatan tidak keberatan, anak muda muslim melihat non-muslim membangun tempat peribadatan di sekitar tempat mereka tinggal. Itu yang keberatan cuma belasan persen. Keberatan enggak jika non-muslim mengadakan acara keagamaan di sekitar tempat mereka tinggal, yang keberatan cuma 12%. Jadi intoleransi politik itu lebih tinggi ketimbang intoleransi sosial di kalangan anak muda. Kira-kira begitu Mas Eko, gambaran umumnya dulu. Terima kasih Mas Burhan. Ini ada beberapa hal yang menarik. Pertama, anak muda kita beranggapan demokrasi sudah selesai, tapi ketika masuk ke intoleransi politik justru lebih tinggi gitu kan, nilainya tinggi kan, sesuatu yang menarik ini sebetulnya dari pandangan mereka gitu. Sebenarnya begini Mas, kalau gimana? Kelihatan tinggi, tetapi kami juga punya data kalau dibandingkan
intoleransi di kalangan populasi umum, termasuk yang orang-orang tua, itu tingkat intoleransi anak muda itu masih lebih sedikit, lebih kecil. Oh. Jadi ini yang saya sebut, kita membaca data statistik tidak bisa hitam putih ya. Jadi kalau melihat intoleransinya kelihatan tinggi, terutama intoleransi politik, tetapi kalau dibandingkan dengan tingkat intoleransi di kalangan populasi umum, itu anak muda kita masih lebih baik. Contoh ya, yang intoleran di kalangan anak muda jika non-muslim jadi presiden, 38,6%. Saya bulatkan 39%. Survei kami 2018, 2017, 2016 di kalangan warga umum yang keberatan non-muslim jadi presiden 59%, Mas. Wow. Berarti sebetulnya menggembirakan juga ya. Ada kabar baiknya. Meskipun saya berharapnya sebenarnya ya lebih sedikit lagi lah ya. Tetapi sabar Mas. Gitu. Ini kan ada indikasi gini nggak bahwa kalau memang ada penurunan ya di kalangan anak muda ya, dibanding dengan warga umum. Saya mungkin ke Mbak Ruby nih yang mungkin bisa memotretnya. Kan undang-undang anti terorisme kan ada perubahan ya, belum lama ini. Itu ada dampak ke situ nggak? Efektivitas penanganan ini dampaknya ke situ nggak, Mbak Ruby? Atau memang sebetulnya dalam konteks ini itu nggak ada hubungannya tuh? Menurut saya ngefek ya hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Ada pergeseran yang signifikan pada intervensi baik dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil. 3 tahun terakhir itu hampir semua lembaga yang bekerja di isu kontraradikalisme maupun di isu deradikalisasi atau pencegahannya saja, itu hampir semua memiliki program untuk anak muda. Bahkan lembaga saya udah awalnya anak muda mungkin sekitar 25%, sekarang udah lebih dari 50% program itu diarahkan ke anak muda secara umum, boys and girls, laki-laki dan perempuan, tapi juga ada spesifik bicara tentang girls yang khusus anak-anak perempuan, karena memang narasi yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok intoleran itu berbeda, segmented ya. Mereka memilih narasi yang khusus untuk teman-teman yang muda, perempuan begitu ya, entah itu di perkotaan ataupun di pedesaan, tapi isu seperti misalnya segera menikah, halalkan saja, itu menjadi sangat populer gitu ya. Jadi hubungannya dengan pernikahan anak juga cukup relevan. Saya rasa BNPT juga arahnya cukup besar juga sekarang ke anak-anak muda. Iya memang sebetulnya kan kalau mau halalkan saja tinggal ke MUI ya, cari sertifikat. Iya. Saya rasa iya, tapi ini tuh menjadi kompleks memang ketika isu intoleransi masuk ke radikalisme dan ekstremisme, lalu kemudian menyasar kelompok perempuan, karena memang nggak bisa dipotret hanya pada persoalan pentingnya melibatkan perempuan maupun girls gitu ya, anak muda yang perempuan untuk melakukan pencegahan. Ternyata lebih dari itu gitu ya. Lebih sekedar persoalan mengencourage mereka, karena mereka sebenarnya pada dasarnya aktif banget gitu. Tapi ada persoalan gap yang di dalam survei itu saya agak kaget membacanya, karena kebinekaan di antara perempuan lebih rendah katanya. Iya. Katanya lebih rendah. Tapi Mas Burhan nanti mungkin punya reason sendiri. Saya ingin menghubungkan saja dengan laporan yang dikeluarkan oleh Counter Terrorism Komite Eksekutif Direktoratnya PBB itu 2019 juga mengeluarkan hal yang sama, menyatakan bahwa perempuan lebih mudah direkrut melalui online dibandingkan offline. Alasannya ada 3. Yang pertama, masih kuat gender stereotyping, merasa bahwa perempuan second class dan mereka tidak benar-benar tertarik kepada ideologi radikal maupun teroris ya. Mereka dianggap hanya ingin mencari pasangan saja.
di dalam kelompok ini. Mereka lupa kalau motivasi setiap orang masuk ke dalam kelompok-kelompok radikal maupun yang mengarah kepada terorisme itu berbeda satu dengan yang lainnya, nggak bisa dipandang black and white gitu. Jadi, nah sayangnya ini nggak dipakai betul oleh pengambil kebijakan kita. Seperti ya saya to be honest harus bilang karena Cokro TV terbuka dan apa adanya. Jadi saya harus katakan sebagai orang yang mengikuti terus perkembangan ekstremisme di Indonesia, perspektif gender sebenarnya belum begitu kuat dipakai oleh pengambil keputusan kita. Jadi instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang gender mainstreaming, meskipun sudah memiliki panduannya yang cukup jelas bagaimana indikator gender diterapkan dan sebagainya, tetapi sepertinya mengalami stagnasi ketika masuk di badan yang sangat maskulin ini ya. BNPT kan cukup maskulin nih, narasinya maskulin, orangnya maskulin, apalagi ditambah security sector gitu ya. Jadi tambahlah mereka maskulin. Sehingga ini tidak dipotret secara baik. Akhirnya apa yang terjadi? Agensi perempuan nggak maksimal. Sisi lain juga apa yang menjadi kerentanan-kerentanan pada perempuan yang lebih spesifik kita menyebutnya sebagai kerentanan terkait dengan gender inequality dan injustice, jadi ada kesetaraan dan ketidakadilan gender. Pengalaman khusus ini itu ternyata berpengaruh sekali kepada ketertarikan perempuan di dunia online. Saya bisa contohkan misalnya Ika Puspitasari, salah satu teroris yang perempuan yang cukup terkenal. Dia direkrut melalui online pada situasi di mana dia mengalami kegalauan. Keberangkatan dia ke Malaysia kemudian pindah ke Hong Kong itu dilandasi bahwa dia miskin dan dia dikorbankan oleh keluarganya, nggak bisa sekolah dan harus jadi buruh migran. Pilihan orang tuanya memberikan kesempatan sekolah kepada anak laki-laki. Dalam konteks ini Ika juga harus setiap bulan mengirimkan uang dan burden keluarganya itu ada di dia. Ketika dibaiat oleh ISIS, magically dia kemudian merasa empower. Dia bisa menentukan apapun uang mau dipakai untuk apa, dia mau bagaimana, dan akhirnya benar-benar dia menjadi sosok yang sangat kuat. Nah, aku merasa pengambil keputusan kita kurang jeli dalam melihat layer-layer yang ini. Belum lagi kalau dikomparasi dengan narasi yang keluar ya. Kalau teman-teman lihat narasi yang dipakai oleh kelompok baik yang intoleran maupun kelompok yang sudah mengarah ke teroris sangat gender. Mereka tahu persis segmen mana yang akan mereka target gitu ya. Maka jangan heran narasi kalau di sosial media kita itu jadi kayak saling menunggangi atau saling memanfaatkan. Mungkin narasi awal ini enggak keluar dari kelompok teroris. Mungkin kayak misalkan halalkan saja. Ya, isu ini kan kuat banget sebenarnya dibawa oleh dulu yang Indonesia anti pacaran dan sebagainya ya. Dulu itu bukan kelompok teroris sebenarnya awalnya ya. Tetapi kemudian membesar dan kelompok-kelompok teroris akhirnya menggunakan narasi itu pula untuk memanfaatkan rekrutmen bahwa kamu akan lebih secure, kamu akan lebih cepat prosesnya kalau kamu menikah, sekolah, memakan waktu dan sebagainya. Yang seperti itu akhirnya bergelut. Nah, perempuan mudah direkrut juga ada hubungannya dengan norma gender yang ada di masyarakat kita. Di sebagian masyarakat kita, akses perempuan di publik secara offline nggak semuanya bisa sebebas laki-laki. Sehingga dunia online itu menjadi alternatif satu-satunya yang memungkinkan eksplorasi sangat kuat. Saya rasa laporan dari IPAC, Institute Politic Analysis di konflik yang Sydney June, nomor 35 terkait Mothers to Bombers, itu trennya itu mudah banget dibaca. Era internet dan sosial media semakin memberikan keleluasaan para perempuan-perempuan ini tidak hanya pada konteks dia memainkan konten-konten, tapi dia sudah masuk kepada ruang-ruang propaganda yang dulu nggak pernah ada gitu ya pada lingkar ekstremis. Ada tabu untuk perempuan, tapi dengan nggak kelihatan bisa menyamar dan sebagainya, mereka lebih agresif dan mereka lebih masif untuk melakukan perekrutan dengan narasi-narasi yang segmented yang saya bilang tadi gitu. Ya,
ini menarik sih sebetulnya nih, kan ini juga inline dengan hasilnya Mas Mas Burhan ya, bahwa tingkat intoleransi di kalangan perempuan juga agak lumayan ya. Artinya lebih tinggi di kalangan generasi milenial yang laki-laki. Padahal dalam perspektif Mbak Ruby tadi, bahwa justru perempuan jadi korban kan. Tapi kok dia lebih aktif, ini memang menarik. Tetapi kalau dalam konteks tadi, radikalisme atau intoleran, kita tarik misalnya dalam intoleransi politik, ini Mas Burhan pasti punya sedikit gambaran nih. Kira-kira kondisi Gen Z kita dengan generasi milenial kita ini mengkhawatirkan nggak sih Mas, ketika kita nanti menghadapi momen-momen besar pada saat 2024 misalnya, pemilu serentak, ini menurut bacaan Mas Burhan gimana Mas? Sebenarnya di rilis terakhir kami belum melakukan analisis berbasis kategori gender ya. Jadi kami belum tahu apakah perempuan lebih vulnerable terhadap tindakan intoleransi atau tidak. Saya tidak tahu. Berarti saya baca itu tuh kemarin penelitian BNPT berarti ya? Iya, itu. Bukan. Saya belum melakukan analisis itu. Jadi saya tidak tahu gitu ya. Itu rilis dari mana, mungkin BNPT, saya tidak tahu. Yeah. Tetapi begini, kalau kita lihat ini ya, data statistik itu kan ibarat gelas setengah penuh setengah kosong, tergantung kita membacanya, perspektifnya seperti apa. Bisa dibaca secara optimis ketika kita lihat dari sisi perbandingan antara populasi umum dengan anak muda. Misalnya tadi saya sebut contoh saja intoleransi terhadap non-muslim menjadi presiden atau menjadi pejabat-pejabat publik. Itu terlihat sekali gapnya itu 20-30% anak muda lebih toleran ketimbang orang-orang secara umum. Nah ini kan kabar baik ya. Tetapi kalau kita zoom, ada 39% yang keberatan non-muslim menjadi presiden di kalangan anak muda, kelihatan besar. Kalau kita lihatnya hanya di segmen anak muda saja. Tapi kalau kita bandingkan sama generasi yang lebih luas, termasuk generasi tua, generasi baby zoomers, itu ada hal yang positif. Contoh lagi misalnya nih ya, mereka anak muda yang keberatan jika non-muslim membangun rumah ibadah di sekitar tempat anak muda itu tinggal. Yang keberatan 16%. Yang keberatan. Tapi coba bandingkan sama hasil survei nasional kami yang diadakan buat semua populasi. 52% Mas yang keberatan. Wow. Jadi anak muda kita lebih toleran. Saya ini menulis paper untuk rencana konferensi di APSA, American Political Science Association. Saya sering menulis paper tentang intoleransi, mobilization of intolerance, ya dimuat di banyak buku atau jurnal. Itu umumnya gloomy itu kalau saya nulis tentang tingkat intoleransi orang Indonesia. Tetapi baru kali ini saya menemukan hopeful finding gitu ya. Temuan yang penuh harapan gitu loh. Apalagi di kalangan anak muda yang lahir pasca Soeharto, yang sayangnya media nggak terlalu tertarik gitu mengangkat temuan ini. Mereka tertariknya soal copras-capres gitu ya. Jadi dan ini inline ini kalau ditanya misalnya ya, bagaimana mengatasi radikalisme? Anak muda bilang pertama tindakan yang tegas dari pemerintah. Yang kedua, perbaiki kurikulum. Itu ada di hasil survei gitu ya. Jadi mereka sudah punya kesadaran cukup ya bahwa ini salah satu problemnya. Kurikulum itu ya. Di slide nomor 43 dia menyebut perbuat dong kurikulum pendidikan agama yang toleran dan menghargai agama lain. Ini jawaban terbesar kedua dari anak muda. Makanya kemarin saya undang Mas Nadiem Makarim sama Gus Menteri Mas Yakut untuk komentar ini. Dua menteri saya undang, nggak ada beritanya di media Mas soal ini ya. Munculnya lagi-lagi soal Anies, soal Ganjar begitu. Nah, ada inline lagi nih. Ada inline lagi nih. Kalau ditanya misalnya soal Pancasila, pendidikan Pancasila, 93,8% pernah mendapatkan pelajaran pendidikan moral Pancasila dan PPKN. Itu angka yang besar. Dan kita tanya lagi sikapnya.
perlu nggak pendidikan Pancasila diajarkan? 98% menganggap sangat perlu dan perlu. Padahal mereka lahirnya bukan pada masa Soeharto loh ya. Mereka lahir setelah Soeharto jatuh. Ditanya lagi kapan pendidikan Pancasila harus diajarkan? 82% minta pendidikan Pancasila diajarkan sejak sekolah dasar. Nah ini kalau kita lihat aturan sampai sekarang, pemerintah dan DPR masih maju mundur. Soal kapan pemberlakuan pendidikan Pancasila. Anak muda lebih berani ketimbang pemerintah dan DPR. Gitu ya. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya positif. Iya. Dan coba, ini ada temuan dari kawan saya, Dr. Rus'an ya. Beliau mengambil bidang ekonomi dari ANU, Australian National University. Dia mengambil data dari FLS. Data FLS itu ada pertanyaan 4 atau 5 variabel yang membentuk composite index tentang tingkat toleransi. Nah itu menarik dia temukan. Jadi dia temukan sesuatu di mana mereka yang lahir pada masa Orde Baru ya ketika P4 itu diterapkan itu lebih toleran ketimbang mereka yang hidup pada masa Orde Baru sebelum penerapan P4. Oh. Wow. Nah, berarti signifikan ya? Iya. Signifikan mengembalikan P4. Jadi dia bilang kira-kira P4 terlepas dari urusan indoktrinasi itu ada efek positif yang jarang diangkat orang. Ya. Apa itu? Orang yang pernah mengikuti penataran P4, kata Dr. Rus'an, itu kemudian cenderung merasa bahwa mereka hidup bukan hanya bersama kelompoknya sendiri. Ya, meskipun format P4-nya tentu harus kita rubah ya kalau kita kontekstualisasikan pasca Soeharto. Nggak bisa model P4 zaman dulu ya, model indoktrinasi. Tetapi kira-kira model indoktrinasi yang seperti itu pun yang membosankan itu pun masih ada dampak positifnya. Apalagi kalau misalnya pendidikan Pancasila atau pendidikan tentang bagaimana kita menafsirkan Pancasila dikemas dengan gaya anak muda yang lebih bersifat partisipatif dan tidak indoktrinatif, mungkin dampaknya bisa lebih positif lagi. Iya. Kalau dulu orang tua sering menasihati anak muda jangan salah pergaulan, sekarang anak muda sering menasihati orang tua jangan salah pengajian. Dari datanya Mas Burhan ya. Betul banget. Mbak Ruby, ini kalau kita tarik ini potret yang dilihat oleh Mas Burhan dalam surveinya, ini kan kalau saya sebetulnya kan katakanlah intoleran itu juga didorong oleh ada kepentingan sosial, kepentingan politik, kepentingan lain-lain gitu ya, sehingga kemudian ikut menyuburkan intoleransi. Mbak Ruby lihat gimana nih? Apakah problem-problem itu juga ada di kondisi masyarakat kita, misalnya peran kekuatan-kekuatan politik malah menjadikan intoleransi itu makin meningkat di masyarakat, Mbak Ruby? Ya, aku contoh aja ya, ketika nggak tahu kenapa kalau contohnya itu selalu Pilkada Jakarta membekas soalnya sih buat kita, membekas banget soalnya begitu kan kami bekerja di Jakarta Timur. Sejak 2007 dengan melalui Sekolah Perempuan Perdamaian. Itu adalah sebuah ruang perjumpaan lintas etnik dan lintas agama yang kami ciptakan bersama dengan masyarakat di sana untuk memperkuat leadership perempuan. Tujuan utamanya sebenarnya kita pengen banget gimana mereka bisa hidup harmoni gitu ya. Harmoni bukan Orde Baru ya. Maksudnya benar-benar mereka bisa care, love each other, helping each other gitu ya dengan sesama tetangganya, karena memang di konteks setting urban yang miskin itu masalah kompleks banget. Nggak hanya KDRT, ada sabu-sabu di situ, ada persoalan kriminal, macam-macam. Sehingga kami penting untuk gimana caranya masyarakat ini agar mereka nggak semakin terfragmentasi, tapi mereka bisa semakin baik itu menghadapi persoalan-persoalan yang menghantam mereka, khususnya external power. Nah, Pilkada Jakarta ini kami udah pendampingan cukup lama loh. Pilkada Jakarta benar-benar bisa benar-benar motong ya relasi-relasi yang udah kami lakukan, dan itu benar-benar terbelah
terbelah jadi dua, dan yang saya sebel banget sama parpol adalah nggak punya agenda mereka untuk merekonsiliasi ini. Itu dibiarkan sehingga mereka berpikir bahwa masyarakat udah punya imun, udah punya skill sendiri bagaimana cara merekonsiliasi dan kembali normal, tapi enggak. Sampai sekarang sakit hati itu masih ada. Apalagi kemudian sebagian besar mereka yang dulunya mendapatkan keuntungan dengan leadership seseorang ya sebelumnya, itu kemudian sekarang komparasinya itu jauh banget. Itu membuat luka di sana itu masih ada. Akhirnya kami yang masyarakat sipil yang bekerja di pendampingan terpaksa harus memperkuat program-program untuk bagaimana ini bisa bersatu lagi dan membangun backup yang lebih kuat lagi agar next pilkada ataupun pilpres itu mereka udah punya sumber-sumber resistensi yang kuat di dalam mereka sendiri. Tapi kan apa daya ya, civil society kan bukan punya kekuatan yang besar gitu loh. Maka ketika uang masuk, politik masuk, itu benar-benar jahat, bisa menghancurkan di masyarakat. Tetapi apa yang disampaikan oleh Mas Burhan itu kan sebenarnya titik cerah bahwa kita tuh punya gitu loh sumber-sumber resistensi yang bisa dimaksimalkan betul di tingkat masyarakat maupun di generasi muda agar mereka lebih baik lagi menghadapi gempuran informasi yang per detik ini dan kesulitan memilah misalnya karena begitu banyaknya informasi. Justru saya yakin betul sebenarnya generasi muda sekarang mereka hanya membutuhkan cara bagaimana memahami konten yang positif itu. Nah, cara-cara jadul yang kita lakukan memang udah harus ditinggalkan kok. Kami juga struggling sebenarnya sebagai masyarakat sipil untuk mengemas banyak hal agar generasi milenial maupun generasi Z ini tetap menyukai gitu ya. Konten-konten yang sifatnya berat tetapi mereka sangat tertarik dan mereka juga menjadi agen untuk bisa melakukan rekrutmen kepada teman-temannya sebagai agen perdamaian gitu ya. Nah, hal lain yang menurut saya ngomongin tentang institusi pendidikan, saya masih ingat ya apa yang dilakukan oleh Profesor Inayah Rahmania di di UIN Jogja, bahwa posisi dosen itu posisi yang sangat strategis untuk membukakan alternatif referensi yang dimana mahasiswa tidak bisa menolak. Nah, itu ternyata pintu masuk untuk membuat mereka ragu terhadap keyakinan mereka pada ideologi tertentu yang udah lama mereka kagumi dan mereka juga yakini ya, misalnya konteksnya HTI itu membedahnya itu justru dari referensi. Nah, referensi yang menunjukkan progresivitas tentang bagaimana beragama itu penting untuk dihadirkan dan dipaksakan dalam tanda petik untuk dibaca dan direview oleh mahasiswa, dan eksperimen ini cukup berhasil ternyata. Ini problemnya karena mahasiswa yang udah masuk ke dalam lingkup kelompok-kelompok intoleran maupun mengarah ke arah radikal, mereka sebenarnya enggak bebas untuk membaca referensi-referensi. Yang kedua, selain referensi adalah ruang-ruang perjumpaan. Maka saya setuju sekali 1000% dengan apa yang dikatakan oleh Mas Menteri baru-baru saja terkait dengan experiencing diversity. Nah, experiencing diversity ini sudah lama hilang dari dunia pendidikan kita. Nggak hanya di level dasar, menengah maupun di universitas. Kecenderungan yang mayoritas ini menciptakan ruang-ruang eksklusif membuat mereka sebenarnya terhalangi dengan sistematis bergaul dengan orang-orang yang berbeda begitu ya. Entah berbeda karena keyakinannya sama-sama Islam, ataukah berbeda betul karena agamanya berbeda, ataupun etniknya yang berbeda, atau suku bangsanya dan sebagainya. Nah, ruang perjumpaan ini kami cobakan itu powerful banget. Tapi aku nggak ngerti nanti landingnya kayak apa ya kalau institusi pendidikan kita ya. Soalnya antara approach yang dilakukan oleh NGO dengan approach yang dilakukan oleh pemerintah itu selalu beda gitu, meskipun konsepnya keren ya. Aku kasih contoh aja.
Ini hal yang sangat sederhana. Program kita di 150 sekolah, Peace Goes to School. Simple thing. Anak-anak muda membawa pesan perdamaian, kemudian dengan board game dan berbagai macam cara mengengage mereka dengan kelompok-kelompok di antara mereka sendiri yang berbeda, benar-benar membuat mereka enjoy. Ternyata nggak semua sekolah itu menerima. Bayangkan ini program yang jelas-jelas bagus ya. Enggak, menurut sekolah, beberapa sekolah kita ditolak. Padahal ketika mereka masuk dalam program ini, mereka benar-benar menemukan gitu ya teman yang berbeda dan mengenali mereka lebih jauh lagi. Karena efek dari program-program membuka ruang perjumpaan seperti ini, exchange seperti ini, itu tuh jangka panjang. Karena mereka akan punya memori baru tentang bagaimana orang berbeda itu ternyata ada baik juga. Mereka Kristen tapi baik. Mereka ini tapi baik. Nah, tapinya itu mungkin nanti perlu disedikitin. Tapi maksud saya gini, bahwa ada kesempatan mereka untuk ngobrol, lalu menyelami lebih jauh lagi, lalu bersama-sama, dan itu fine. Itu fine dan banyak orang yang setuju. Nah, itu memberikan bekas yang luar biasa positif sehingga membuat mereka lebih pengen lagi mengikuti program-program yang berusaha untuk membukakan pengalaman mereka yang lebih jauh lagi gitu ya. Meskipun orang tua kadang-kadang nggak siap seperti program bersih-bersih rumah ibadah misalnya ya. Simple sih bersih-bersih rumah ibadah karena kami berpikir rumah ibadah itu sering banget WC-nya kotor gitu ya. Sehingga itu jadi pintu masuk untuk anak-anak lintas iman di anak-anak muda ini, mereka benar-benar bisa melakukan literally bersih-bersih, tapi di sisi lain juga saling berhubungan dan mereka belajar dari tokoh agama di sekitar. Nah, yang begini teman-teman itu juga masih berat loh tantangannya. Di Indonesia gitu ya, karena masih ada banyak prejudice. Tetapi kalau anak-anak mudanya yang jalan jauh lebih mudah dibandingkan orang tua, maksudnya senior seperti saya, itu menjalankan program ini itu lebih berat lagi tantangannya. Tapi kalau anak-anak muda mereka punya narasi yang udah keren banget dan pasti bisa mempertemukan kepentingan ya di antara mereka dan merayu orang tua. Kembali ke Mas Burhan. Gitu Mas Burhan, kan kalau kita perhatikan tadi kan anak muda kita minta pemerintah harus tegas memberantas radikalisme. Permintaannya juga pemerintah harus tegas menegakkan hukum, ini juga menjadi concern anak-anak muda kita. Sementara kita tahu ini kan baru belakangan aja ini, kita harus jujur 10 tahun sebelum pemerintahan sekarang ini kan kayak dibiarkan nih Mas Burhan. Anda lihatnya gimana? Apakah memang bibit tadi tuh yang orang-orang tua yang tingkat intoleransinya tinggi juga sebagai dampak dari pembiaran yang 10 tahun itu, atau ada penilaian lain Mas Burhan? Ya bisa jadi ya. Kita bisa jadi seperti itu, tetapi saya ingin memberi catatan lain ya. Mengapa anak muda lebih toleran ketimbang orang tua? Iya. Tadi kan belum ditanya itu. Jadi begini, toleransi itu kira-kira diartikan secara sederhana dengan menahan diri. To put up with. Jadi menahan diri dari pandangan, keyakinan, atau tindakan orang atau kelompok yang tidak disetujui atau tidak disukai. Itulah toleransi. Toleransi itu salah satu pilar demokrasi. Jadi demokrasi itu kalau mau dipilah itu ada 2. Satu, sikap aktif, bisa demonstrasi, bisa protes, itu pilar penting demokrasi, sikap aktif. Yang satu lagi adalah sikap pasif. Jadi pasifisme demokrasi itu ada 2. Satu toleransi, yang kedua adalah trust. Kalau aktif saja, tetapi tidak pasif, tidak toleran, demokrasi runtuh. Tetapi kalau terlalu toleran, tidak ada sikap aktif memperjuangkan kepentingan publik, demokrasi juga runtuh. Dua-duanya harus sama-sama kuat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa toleransi penting dalam demokrasi? Karena demokrasi itu mengandaikan satu kehidupan yang plural, yang tidak sekedar diikuti oleh 1-2 kelompok, tetapi banyak kelompok. Namanya juga demos.
Kratos, ya. Jadi pasti mengasumsikan banyak orang. Nah, di situ yang saya baru tadi malam tuh lihat data kenapa anak muda cenderung lebih toleran. Orang sering nanya what went wrong. Kalau ini bukan what went wrong, apa yang membuat jadi bagus? Apa yang benar gitu. Nah, saya temukan pola yang sangat berbeda itu di dalam tradisi interaksi anak muda. Jadi kalau di kalangan orang tua, kalau ditanya organisasi apa yang paling sering mereka ikuti, itu kebanyakan itu organisasi-organisasi yang menurut Robert Putnam, ini intelektual besar soal sosial kapital, itu masuk kategori bonding. Nah, kalau anak muda itu umumnya aktif di organisasi-organisasi atau perhimpunan-perhimpunan yang memfasilitasi bridging. Nah, itu dua konsep yang berbeda. Satu bonding, satu bridging. Istilahnya Putnam. Bonding itu adalah satu organisasi yang bonding itu yang memperkuat ikatan antar di dalam satu kelompok, namanya bonding. Misalnya majelis taklim, pengajian, itu kan satu kelompok, isinya satu agama. Misalnya juga sekolah minggu di gereja, itu ya isinya orang-orang Kristen saja. Itu bonding, memperkuat ikatan di dalam satu kelompok. Nah, salah satu yang lain namanya bridging. Bridging itu satu organisasi yang menjembatani antar kelompok sehingga kelompok yang berbeda itu saling bertemu, saling berinteraksi. Di data saya, ini salah satu hipotesis yang akan saya bawa untuk paper nanti, ya, anak muda lebih toleran, ternyata sebagian besar apa juga organisasi yang mereka ikutin. Satu, olahraga, klub-klub seni. Jadi, itu organisasi yang tidak terbatas untuk umat Islam saja atau orang Kristen saja. Ini organisasi-organisasi, perhimpunan-perhimpunan yang bridging. Nah, orang tua kebanyakan, mohon maaf ya, ikutnya majelis taklim, kelompok-kelompok gereja kalau misalnya mereka Kristen. Jadi meskipun majelis taklim itu tidak misalnya menyuarakan permusuhan kepada kelompok lain, tetapi kan interaksinya terbatas hanya pada kelompok umat Islam saja. Atau misalnya kalau aktif di gereja itu ya isinya orang-orang Kristen saja. Tapi kalau Anda aktif di sport club, klub-klub futsal, misalnya aktif di klub-klub catur, ini apa namanya Dewa Kipas gitu ya, atau yang lain-lain, itu kan isinya macam-macam orang dari berbagai macam agama, termasuk juga etnik. Nah, mengapa orang muda itu lebih toleran? Saya menduga, saya belum melakukan analisis lebih jauh, karena keterlibatan mereka yang tinggi di organisasi-organisasi yang bridging ketimbang yang bonding. Karena yang di organisasi keagamaan. Berarti anak-anak muda yang aktif di FPI atau organisasi-organisasi kayak gini, ini agak berbeda ya. Anak muda yang tidak umum gitu lah ya. Ini saya sedikit mau nanya Mas Burhan lagi nih.
Mas ada kekhawatiran tadi balik lagi ke politik. Ada kekhawatiran partai-partai politik masih memainkan isu ini nih, isu apa ya? Isu politisasi agama atau politisasi yang bersifat hal-hal yang paling fundamental gitu ke depan. Nah, gimana Anda melihat apakah memang ini menjadi tren terus-terusan ke depan atau udah mulai berkurang nilainya Mas ke depan ini? Setelah ini pengalaman tadi nih. Jakarta itu. Bagus pertanyaannya Mas. Kalau kita lihat dengan potret terbaru yang barusan kami dapatkan, kita punya harapan. Tetapi harapan itu kalau tidak kita jaga, itu bisa rusak itu oleh perilaku elektoral politisi yang tidak bertanggung jawab ya. Yang coba memobilisasi intoleransi dalam usaha untuk mendapatkan dukungan suara. Jadi anak muda ini kan pada dasarnya punya potensi yang positif, tetapi kalau misalnya di mindset yang positif ini tidak diikuti oleh supply side politik, ya. Supply side politik kan politisi, mereka yang pengen jadi kepala daerah, mereka yang pengen jadi presiden, mereka yang pengen jadi anggota DPR, tetapi menghalalkan segala cara supaya mereka terpilih, kemudian memakai isu-isu yang divisive, yang memecah belah. Itu di mindset yang positif tadi bisa rusak juga, Mas. Gitu ya. Jadi kita harus hati-hati gitu ya. Di mindsetnya harus kita perbaiki, tetapi supply side-nya juga kita harus perbaiki. Dan seharusnya itu lebih mudah membenahi pada tingkat supply side, karena supply side-nya kan umumnya politisi terdidik. Tapi sayangnya kadang-kadang karena mereka terdidik, mereka memakai jalan pintas. Karena mereka pintar, akhirnya mereka tahu bahwa isu-isu intoleransi ini punya dampak untuk menaikkan suara. Dan akibatnya ramailah politik identitas gitu ya. Jadi dua-duanya harus kita jaga, Mas, gitu ya. Supply side-nya melalui regulasi. Jadi menurut saya hal-hal yang bisa memecah belah itu KPU, Bawaslu itu harus lebih tegas. Termasuk Kemendagri juga harus punya aturan kapan satu kampanye itu dilarang kalau misalnya kampanye itu sudah hate speech misalnya, mengumandangkan ujaran kebencian. Itu sudah bukan lagi kebebasan. Ya, hate speech itu kriminal. Jadi siapapun yang melakukan termasuk politisi ya harus ditangkap. Kalau perlu didiskualifikasi. Nah, ketegasan ini kan kadang kurang ya di kalangan penyelenggara pemilu maupun pemerintah, sehingga tetap membuka ruang buat siapapun untuk memakai isu ini, karena ternyata sudah ada buktinya juga memakai isu ini dan menang gitu ya. Nah, ini yang harus kita antisipasi supaya tidak menjadi winning template gitu ya untuk memakai cara-cara itu. Jujur aja Mbak Ruby, kita kan khawatir nih ketika FPI dibubarkan, HTI dibubarkan. Saya khawatir mereka mencari inang baru justru di partai-partai politik nih. Tapi aku yang mendukung pembubaran mereka ya. Maksudnya melihat dampaknya kepada masyarakat itu menurut saya negara memang mesti jelas ya, mesti tegas juga bahwa ada ormas yang memang sering melakukan kekerasan, dan itu sudah rekodnya sudah ada, masyarakat juga punya memori yang kuat. Kalau itu dibiarkan, itu akan benar-benar mengurangi kepercayaan masyarakat. Aku tadi tertarik menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Mas Burhan terkait dengan salah satu potensi besar di Indonesia. Menurut saya ini fenomena yang membuat saya akhirnya harus aktif dalam pemilu maupun dalam pilkada, adalah politik rakyat. Perkembangan secara volunterisme, masyarakat menyatakan bahwa ini pemimpin yang baik, kami pengen ini. Menurut saya itu juga menjadi kekuatan di Indonesia yang kalau ini bisa tapi jangan dibiarkan liar. Maksud saya ini perlu untuk dikelola gitu ya. Mereka perlu untuk diberikan edukasi yang kuat begitu ya tentang berpolitik. Tidak hanya kekuatan hanya suara dan keramaian saja, tapi
benar-benar mereka masuk ke dalam proses edukasi yang mereka sendiri akhirnya menyadari bahwa suara mereka sangat penting. Saya orang yang mengapresiasi hadirnya sosial media dan melihat bahwa power baru dalam konteks kekinian itu adalah netizen yang arif dan bijaksana. Nah, ini perlu orang-orang seperti Mas Eko, Mas Burhan, dan Mas Denny dan yang lainnya yang itu penting hadir untuk nggak hanya sekedar gaining follower gitu ya, tapi benar-benar melakukan edukasi kepada publik bahwa mereka punya space dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini gitu ya. Nah, itu yang menurut saya siapa saja teman-teman NGO memang harus shifting, nggak hanya bergerak di skup yang sangat sempit, asik dengan pekerjaannya sendiri yang itu tidak engage lebih luas untuk kelompok-kelompok yang baru ini gitu ya, agar imajinasi demokrasi kita itu benar-benar diisi dengan substansi yang lain, benar-benar ruang yang kita bisa merayakan perbedaan itu dengan aman dan nyaman dan dengan supremasi yang jelas ya dari pemerintah begitu ya. Saya sering kali bingung kadang-kadang kalau dicap terlalu mendukung pemerintah, saya bilang saya harus mendukung siapa? Mendukung HTI, mendukung FPI, yang jelas-jelas secara value berbeda dengan kita. Maka dukung yang menurut saya bisa diarahkan kepada harapan kita gitu ya, membuat Indonesia yang lebih maju, yang lebih peaceful, dan saya merasa gerakannya itu ada di kita loh. Kalau dilihat di konteks Southeast Asia, Indonesia menurut saya yang memiliki masa depan ya dalam konteks demokrasi, dan Indonesia menurut saya juga tetap harus membuka ruang di mana aktifnya Indonesia di regional itu juga penting, termasuk anak-anak muda Indonesia yang udah luar biasa ya di tingkat regional dan global, membawa apa yang positif di kerja-kerja mereka. Jadi aku sih orang yang kayaknya akan optimis membawa hasil-hasil risetnya Mas Burhan untuk menjadikan itu sebuah power baru di resistensi dan mengelola untuk program-program kita ya, instead of kita gloomy terus gitu loh, melihat sesuatu kayaknya nggak ada harapan gitu Mas. Jadi aku dukung Mas Burhan lebih banyak menulis yang hope-nya, yang positif. Iya benar. Biar kita makin cerah melihat Indonesia ke depan ya Mbak. Iyalah, masa dunia internasional itu appreciation pada Indonesia itu luar biasa loh teman-teman. Kita sendiri juga balance lah, kritis itu penting harus dijaga, karena kalau enggak ya kita mau jadi apa gitu ya. Nah, tetapi bahwa balancing dalam informasi, menurut aku itu akan create ini benar-benar hope bagi orang-orang yang merasa saat ini terancam dan saat ini merasa benar-benar menakutkan situasi kita gitu. Mas Burhan, ini yang terakhir, mungkin nanti saya kembali ke Mbak Ruby sebagai penutup. Kalau kita lihat peta tadi kan sebetulnya tadi kita punya hope ya, punya harapan anak-anak muda kita jauh lebih baik ke depan. Sayangnya mungkin perilaku politisi ini masih sering justru memanfaatkan memanfaatkan kondisi politisasi agama ini sebagai problem yang cukup serius. Kayak misalnya kan FPI udah dibubarkan, terus kemudian pasti kan akan mencari sambatan-sambatan baru atau kekuatan-kekuatan politik baru. Munarman baru saja kemarin kayak seperti mendukung AHY, terus kemudian ada HTI juga masih terus berteriak-teriak di mana-mana. Apakah sebetulnya perangkat hukum kita sudah pas, Mas Burhan, untuk menghambat mereka semua itu? Sebagai penutup sekaligus, Mas Burhan. Iya. Sebenarnya pemerintah sudah memakai pendekatan yang keras, termasuk dengan Undang-Undang Ormas yang melarang organisasi semacam itu. Saya pribadi punya pendekatan tersendiri, ya, penilaian tersendiri tentang metode semacam yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi ini kan bebas ya. Tapi poin saya, secara umum pemerintahan Pak Jokowi sudah jauh lebih firm dalam melakukan satu pendekatan terkait dengan kelompok-kelompok keras seperti yang tadi Mas Eko sampaikan.
yang kurang menurut saya itu adalah inisiasi dari civil society untuk menawarkan paket keberagamaan yang lebih toleran tetapi menarik. Ya. Contohnya simpel saja. Kalau kita lihat di TV, itu yang laku umumnya adalah ustadz-ustadz populer yang menurut saya dari sisi keilmuan tidak terlalu dalam, ya, tetapi ini justru harus dibaca sebagai tantangan buat buat civil society kita, buat masyarakat madani kita, agar mampu menawarkan satu paket keberagamaan yang asyik, yang toleran, sehingga umat Islam kita itu lebih tertarik untuk datang ke jamuan yang kita siapkan, bukan datang ke jamuan mereka gitu loh. Nah ini wilayah civil society buat saya ya. Jadi NU, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi yang lain punya PR besar membuat satu program, satu kegiatan dakwah yang menarik, yang berisi, yang penuh dengan nilai-nilai tasamuh, tapi saat yang sama juga populer gitu. Jadi jangan sekedar kedalaman, tetapi acara itu juga harus dikemas dengan bahasa yang lebih kekinian. Nah, menurut saya itu akan ini membantu gitu ya, membantu kita, membantu umat Islam untuk tetap berada dalam rel yang benar dalam melihat konteks keberagamaan di Indonesia ini. Nah, kalau misalnya kelompok-kelompok civil society ini tidak cukup berhasil menyaingi tawaran-tawaran atau jamuan-jamuan yang mereka sampaikan, itu kekalahan bukan hanya kita yang akan mengalaminya ya, bukan hanya NU Muhammadiyah yang rugi, bangsa Indonesia juga rugi. Jadi kita punya kepentingan, misalnya organisasi kemahasiswaannya PMII, HMI, IMM itu harus lebih menarik ketimbang organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lain. Jadi jangan tiap hari kita disuguhkan kongres saling lempar kursi, saling lempar meja. Kita tunggu tawaran-tawaran yang lebih mencerdaskan, tapi saat yang sama juga asik dan toleran. Nah ini wilayah atau PR dari anak ini ya, dari civil society itu. Jadi kalau menurut saya negara sudah maksimal, sekarang tinggal kita nih civil society-nya mampu atau tidak menawarkan satu tawaran yang menarik buat umat Islam secara khusus, Indonesia secara lebih umum, sesuatu yang membuat Indonesia lebih bertahan lama. Begitu. Terima kasih Mas Burhan. Mbak Ruby, barangkali ada kayak semacam closing statement ya tadi bahwa PR Mas Burhan itu dilimpahkan kepada civil society, dan Mbak Ruby ini kan salah satu pelaku civil society. Iya. Jadi PR-nya dilimpahkan langsung. Itu benar banget. Makanya kalau teman-teman lihat ya, anak-anak sekarang nggak tertarik kerja di NGO. Kalau ingat ini surveinya Alfara misalnya, mereka nggak tertarik dengan organisasi NU maupun Muhammadiyah. Jadi mereka benar mencari organisasi-organisasi yang sebenarnya enggak membuat mereka itu terikat dan kaku. Nah, tugas kita mengemas ini loh, mengemas dan benar-benar mengubah betul pendekatan kita terhadap isu-isu yang mencerahkan ini, tapi tetap buat mereka itu kekinian ya. Sampai kami juga memang mau nggak mau harus berubah. Nggak hanya aktornya yang berubah, jadi sampai dua sayap anak muda ini benar-benar kami biayai untuk mereka bereksperimen, memunculkan banyak ide-ide baru gitu ya, dengan pendekatan-pendekatan baru untuk merekrut lebih banyak anak-anak muda lagi. Nah, yang tantangan besarnya memang kalau bicara, kebetulan kami bekerja dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Nah, tantangan besarnya, ini mungkin nanti suatu saat kita ada diskusi lagi, pengen dapat pencerahan dari teman-teman. Kesiapan untuk masuk di wilayah digital dan juga kesiapan untuk menghadapi serangan dari netizen yang berbeda views. Saya rasa itu problem besar di konteks para tokoh yang
ini ya, yang progresif ya, moderat atau progresif. Dan itu berat. Akhirnya pilihan mereka mengambil offline dengan segmen tertentu masih dipelihara. Tapi kalau melihat ceramah-ceramahnya Gus Baha misalnya, sebenarnya ada hope ya. Ada hal yang bisa kita pelajari, yang itu ternyata banyak juga kelompok-kelompok kanan yang mengikuti ceramah beliau begitu ya. Nah, nggak cukup kayaknya diskusi 1 jam, Mas Burhan. Saya benar-benar nggak punya cara. Ini udah 2 tahun kita coba exercise, tapi berat banget melahirkan ikon dari kelompok-kelompok progresif ini sendiri. Tapi saya juga bangga hadirnya kayak NU Online ataupun Islami.co dan teman-teman lain, Bincang Syariah juga jadi referensi kami. Itu adalah harapan yang konkret, masyarakat udah punya alternatifnya. Tapi untuk yang tadi itu, yang bisa keluar tokoh ya, masa saya sedih banget Abu Somad dia jadi idola gitu loh. Sementara kita punya segudang orang-orang yang keren gitu ya. UIN juga punya segudang orang-orang yang keren, tapi nggak bisa juga kita blaming audiens di nggak bisa. Karena memang karakter masyarakat kita beda, Mas. Bukan lagi substansi pemahaman keislaman yang dalam, tapi seberapa banyak follower yang dia miliki, itu yang menjadi otoritas sekarang ini. Nah, perubahan zaman ini dibaca nggak dengan para tokoh kita gitu ya, dan mengubah gaya mereka gitu ketika melakukan dakwah dan sebagainya. Jadi aku akan ending bahwa kita punya PR, tapi optimismenya ada gitu ya. Tinggal bagaimana kita bridging optimisme itu dengan kemampuan teman-teman muda yang sebenarnya bisa menyumbangkan gagasan-gagasan baru tentang metode berdakwah dan menyampaikan substansi di wilayah virtual ini, gitu. Iya, terima kasih. Ini luar biasa diskusi kita pada malam hari ini, asik banget. Pertama, hasil dari surveinya indikator, kalau orang-orang membicarakan pilpres, ternyata kita membicarakan sisi lain ini. Dan sisi lainnya membuat kita punya harapan yang luar biasa untuk Indonesia masa depan. Tapi kita berharap sisi lain yang positif ini nggak dirusak oleh para politisi yang biasa ngambil keuntungan sesaat dan tidak mempedulikan dampaknya bagi keutuhan bangsa ini. Kita perlu terus-menerus menyuarakan suara kita agar Indonesia makin lama makin asik, dan anak-anak muda ini, calon-calon pemimpin ke depan, makin punya porsi untuk menghela perjalanan bangsa ke depan. Mas Burhan, terima kasih waktunya di sela-sela ngajarnya. Saya masih lihat wajah lelahnya ini. Juga Mbak Ruby, terima kasih Mbak Ruby, baru saja mendarat dari Aceh. Ini dari semuanya Mbak Ruby yang ada kopinya, karena nongkrong di Starbucks. Kita nggak ada kopinya, padahal anak lagi seruput kopi. Jadi saya doang yang nggak ada kopinya. Kamu aja nggak ada kopinya. Kurang afdol ini sebenarnya. Oke, terima kasih. Kita nanti akan ketemu lagi di acara diskusi seruput kopi selanjutnya. Saya Eko Kuntadi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.